Dulu waktu awal-awal kenal manhaj salaf dan baru rutin melaksanakan sholat, saya pernah melakukan jamak qasar maghrib dan isya ketika safar, sejumlah 2 rakaat 2 rakaat. Saya tidak tahu saat itu bahwa yang benarnya 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Bagaimana saya menambahkan 1 rakaat yang saya hilangkan tersebut, sementara kejadian itu sudah lewat hampir setahun. Ya dia tambahkan saja. Dia nanti kalau selesai sholat isya ini, nanti sholat maghrib 3 rakaat. Jelas ya? Karena kaidahnya pada kewajiban dalam bentuk perbuatan, dan kewajiban dalam bentuk perbuatan ini dia tidak syah melakukannya. Kalau bisa dia datangkan lagi, setelah itu dia datangkan. Dan itu tidak ada masalah. Karena memang di pembahasan sholat boleh seorang itu mengqadha sholatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dulu ketika belum ada tanggungan nafkah, saya bisa intensif untuk datang pengajian. Dan dengan izin Allah saya sangat mudah mengamalkannya dan hadir ketenangan dan bahagia. Namun setelah saya bekerja dengan berbagai keadaannya, kebiasaan yang dahulu mulai menghilang. Apa yang terjadi dengan saya dan perlu apa nasihatnya? Ya, ini salah satu hal yang berjalan di dalam kehidupan. Jadi seorang itu kalau dalam hidupnya dia ingin selalu lurus saja, nikmat saja ibadah, ya selalu bertambah keimanan. Oh masya Allah, nanti malaikat akan turun nyalami antum di jalan-jalan. Iya, jadi terjadi ya pada sebagian sahabat. Di Sahih Muslim itu sebutkan riwayat dari sahabat tentang sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia keluar dari rumahnya, dia jumpai Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Abu Bakar heran. Ini baru-barunya ini ada orang yang mengaku diri menjadi munafik. Biasanya munafik itu kan tidak mau ditahu dirinya munafik. Iya. Abu Bakar bertanya, "Ada apa ya Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Kita kalau berada di sisi Rasulullah, ya sangat terkesan sekali dengan penjelasan beliau, surga, neraka. Tapi begitu kita pulang ke rumah, kita lalai lagi dengan anak-anak dan istri. Nah, saya ini munafik," kata Hanzalah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya saya juga begitu. Nah, ini subhanallah ya, dari keindahan hati Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah memuji dirinya, selalu introspeksi diri. Akhirnya keduanya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah pun bercerita masalahnya. Maka Nabi berkata, "Wahai Hanzalah, andai kata kalian itu selalu di kondisi keimanan yang kalian berada di sisiku, maka malaikat akan turun menyalami kalian di jalan-jalan. Walakin saatan ya Hanzalah. Tetapi memang hidup seperti itu. Sesaat memang kadang begini, sesaat begini." Iya. Jadi kalau saat itu berlalu, sisa bagaimana dia mencari pintu ketaatan di saat itu. Dia mencari pintu ketaatan di saat itu. Nah, ini sekarang masalahnya, kemarin dia masih sendiri, sekarang sudah ada keluarga, itu pintu ketaatan. Jangan dia menganggap dirinya mundur. Adanya keluarga, dia dididik dengan baik, dia nafkahi, itu harus dia pahami bahwa itu adalah apa? Pintu ibadah. Nah, sisa pintu ibadahnya yang kemarin itu yang dianggap hilang, itu aja yang dia pikirkan bagaimana supaya bisa kembali. Tetap dia jaga. Jelas ya? Nah, begitu cara berpikirnya. Supaya jangan dijadikan sebagai beban terhadap jiwa. Ya, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia selalu berharap yang indah. Dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini bisa dia lakukan dengan cara dia posisikan dirinya di atas ketaatan-ketaatan, dia bukakan untuk dirinya pintu-pintu ketaatan yang lainnya, atau dia kembalikan dari ketaatan itu apa yang dulunya pernah dia lakukan,
dengan hal yang semisal dengannya atau lebih baik daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Waktunya sisa 5 menit ya. Pertanyaannya ini nggak bisa dijawab semua. Jadi jangan menambah pertanyaan lagi. Begini pertanyaan fikih ya. Terkait muamalah kadang juga saya perlu tanya orang-orang yang bertanya seperti ini. Kita jawab sesuai tema aja ya. Apakah orang yang bertobat kemudian kembali dengan dosa lagi, kemudian bertobat lagi, dan begitu seterusnya, diterima tobatnya? Tapi dia benar-benar ingin berhenti. Ini pertanyaan yang bagus ya, sering kita mengalami hal yang seperti itu. Iya. Dan jawabannya, sisa dia periksa syarat-syarat tobat. Tobat itu diterima dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Syarat yang kedua, dia meninggalkan dosanya. Syarat yang ketiga, dia sesali perbuatan dosa itu. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya yang kedua dan ketiga? Ya bedalah. Karena ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena menyesali, mungkin karena duitnya sudah habis. Mungkin juga karena dia sudah tidak tinggal di situ, di tempat dosa itu. Jelas ya? Syarat yang ketiga, dia sesali dosanya. Terus syarat yang keempat, dia berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Jangan dia cuma menyesal saja. Wah, saya menyesal melakukan itu. Iya. Tapi dalam hatinya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan mungkin bisa dicoba lagi. Dengan bentuk yang lain. Itu sama saja. Dia harus berniat dengan sungguh-sungguh. Kemudian syarat yang kelima, dia bertobat masih ada waktu. Waktu bertobat itu sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Ya kalau dia bertobat dengan 5 syarat tobat, Allah terima tobatnya. Dia jatuh dalam dosa, dia bertobat lagi dengan 5 syarat, Allah terima tobatnya. Jelas ya? Itu pintu tobat namanya. Itu disebutkan di dalam hadits. Ya saya bacanya di Sahih Muslim, tapi seingat saya haditsnya riwayat Bukhari Muslim. Tentang orang yang jatuh dalam dosa terus tobat, jatuh dalam dosa terus tobat. Maka Allah berfirman, sepanjang dia bertobat, aku ampuni untuknya. Jelas ya? Cuman ini hadits, kadang saya membacakannya itu pilih-pilih orang saya bacakan. Ya. Kalau orang terlalu gampangan terhadap dosa dan maksiat, biasanya saya tidak bacakan hadits ini kepadanya. Saya kasih hadits yang lain supaya dia seimbang. Sebab kalau ini didengar oleh pelaku dosa dan maksiat, oh merdeka dia. Oh nggak apa-apa, saya dosa terus saja dah. Nanti akhirnya semakin apa? Bergampangan. Baik. Jadi saya berikan kadar ya, bahwa hadits itu ada fikih di dalam memahami. Karena seorang yang menjawab ilmu itu tidak boleh dia dengan jawabannya membuat orang putus asa dari rahmat Allah, dan tidak boleh pula dengan jawabannya membuat orang bergampangan di dalam dosa. Itu fikih yang harus dipahami. Baik. 2 pertanyaan terakhir ya.
Mana yang lebih diutamakan, bersedekah atau menabung untuk membayar hutang? Jika tempo membayar hutang masih lama, itu tergantung ya. Ini jawaban, tidak ada jawaban pasti di situ. Mungkin sedekahnya lebih utama dan mungkin membayar hutangnya lebih utama. Iya. Tapi kaidah umumnya pada hal yang terkait dengan hak manusia itu lebih bagus didahulukan. Tapi kadang seseorang di masa genting misalnya manusia sedang perlu untuk diberi sedekah, maka mungkin kadang di posisi itu dia lebih utama untuk bersedekah. Jelas ya? Bolehkah ummahat ikut bermakmum sholat jamaah melalui speaker dari masjid dalam kondisi beda gedung, tidak bersambung seperti waktu Doro ini? Kalau tidak bersambung, sebaiknya mereka sholat berjamaah saja di tempatnya masing-masing. Ya, kalau di satu gedung di situ nanti ada yang menjadi imam sendiri di situ karena beda gedungnya. Kecuali kalau ada menyambung, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Dikatakan berjamaah itu karena dia bersama, tidak ada yang memisahkan. Itu asalnya kata penggunaan di dalam kata berjamaah. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa dijawab. Semoga bisa menjadi bekal kebaikan untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah bermurah hati memberikan kemudahan untuk kita semua dan merahmati kita hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita semua di atas ketaatan dan selalu mempertemukan kita di atas kebaikan dan menjaga kita semua dari segala dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kelak semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.